Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga setiap nafas yang kita hembuskan hari ini menjadi saksi syukur atas nikmat yang tak terhitung. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar terbaikmu, dan subscribe agar sahabat beriman tidak tertinggal setiap kisah dan ilmu yang insya Allah bisa menuntun hati menuju kehidupan yang lebih bermakna. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering dicari manusia sejak dahulu kala, rezeki. Bukan hanya rezeki berupa harta, tapi rezeki dalam arti yang lebih luas. Ketenangan, kesehatan, cinta, kesembakan, bahkan nafas yang masih bisa kita tarik hari ini. Ada rahasia besar yang sering luput dari perhatian kita, bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, melainkan tentang keselarasan antara hati, niat, dan hukum Allah yang mengatur semesta. Sahabat beriman, berapa banyak di antara kita yang sudah berusaha siang malam, berdoa tanpa henti, tapi hidupnya terasa berat, rezeki seret, dan hati gelisah. Padahal ada juga orang yang tampak sederhana, tenang, tapi hidupnya mengalir penuh keberkahan. Apakah Allah pilih kasih? Tentu tidak. Hanya saja ada sunatullah, hukum tetap yang ditetapkan Allah bagi siapapun yang memahami cara kerja rizki dan menjaga getaran hatinya agar seirama dengan kehendak ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "La in syatartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi la syadid." Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini bukan sekedar janji, tapi hukum tetap dari Allah bahwa rasa syukur adalah getaran tertinggi yang buka pintu keberlimpahan. Maka hari ini mari kita pelajari 7 getaran rizki ilahi, bukan dalam arti mistik, tapi sebagai cerminan dari hubungan antara hati manusia dan sunatullah yang mengatur alam semesta. Sahabat beriman, getaran pertama adalah kesadaran. Hidup ini bukan kebetulan. Setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap rezeki dan ujian adalah pesan yang dikirim Allah untuk menuntun kita. Tapi banyak di antara kita hidup dalam mode autopilot, bekerja tanpa arah, berdoa tanpa makna, sibuk tapi tidak sadar. Padahal kesadaran adalah kunci pertama. Orang yang sadar bahwa Allah selalu mengawasi, bahwa setiap langkahnya adalah ibadah, akan bergerak dengan tenang dan yakin. Dalam kesadarannya, ia paham bahwa rezeki datang bukan karena kepintaran, tapi karena pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Andai seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu." Getaran kedua adalah penerimaan. Banyak orang menolak keadaan hidupnya. Mereka mengeluh, marah, bahkan menyesali takdir. Padahal penolakan adalah bentuk perlawanan terhadap arus rahmat Allah. Dalam ajaran tasawuf disebut ridha bil qada, menerima dengan ikhlas ketentuan Allah. Penerimaan bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menyadari bahwa setiap hal yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik. Orang yang menerima akan tenang dalam badai karena ia tahu setiap badai membawa pelajaran. Disinilah rahasia rezeki bekerja, ketika hati tenang, pikiran jernih, dan pintu pertolongan terbuka. Getaran ketiga adalah niat yang lurus. Segala amal tergantung niatnya. Banyak orang mencari rezeki demi gengsi, demi pamer, atau demi menandingi orang lain. Tapi rezeki yang datang dari niat egois tidak akan bertahan. Niat yang lurus adalah niat yang selaras dengan cinta Allah. Bekerja untuk memberi manfaat, mencari harta untuk berbagi, menuntut ilmu untuk menempar cahaya.
Jika niatmu selaras dengan kebaikan, maka semesta akan tunduk kepadamu dengan izin Allah, karena engkau bekerja bukan untuk dunia, tapi karena Allah. Sahabat beriman, getaran keempat adalah syukur yang sejati. Syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah di bibir, tapi rasa yang bergetar di dada. Syukur adalah saat mata melihat nikmat di balik ujian, lidah memuji dalam sempitnya keadaan, dan hati tetap yakin bahwa Allah tidak pernah salah memberi. Dalam setiap nafas ada rezeki, dalam setiap kesulitan ada peluang. Ketika syukur menjadi kebiasaan, maka setiap hari menjadi ladang keberlimpahan. Orang yang bersyukur tidak pernah kekurangan, karena ia hidup di frekuensi cukup, dan cukup itu lebih luas daripada kaya. Getaran kelima adalah tindakan nyata. Rezeki tidak turun kepada orang yang diam. Rasulullah mengajarkan bahwa tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Usaha yang tulus, kerja yang jujur adalah bentuk doa dalam gerak. Banyak orang menunggu takdir berubah, tapi lupa bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Setiap langkah kecil adalah undangan kepada rezeki. Maka bergeraklah dengan yakin, karena setiap usaha yang diniatkan karena Allah pasti membuahkan hasil, entah sekarang, nanti, atau di akhirat. Sahabat beriman, getaran keenam adalah lingkungan dan energi di sekitar kita. Hati manusia seperti cermin, ia memantulkan apa yang sering dilihatnya. Juga kita dikelilingi orang-orang yang banyak mengeluh, lambat laun kita ikut lemah. Tapi jika kita berada di sekitar orang yang beriman, optimis, dan dermawan, semangat kita akan ikut menyala. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan agar kita berteman dengan orang soleh, karena getaran kebaikan itu menular. Maka pilih lingkungan yang mendekatkanmu kepada Allah, bukan yang menjerumuskanmu pada kelalaian. Dan getaran terakhir, yang ketujuh, adalah keyakinan mutlak. Inilah inti dari semua hukum rizki. Keyakinan bahwa Allah Maha Cukup, bahwa tak ada yang mustahil baginya, bahwa setiap doa didengar, meski tak selalu dijawab langsung. Keyakinan adalah fondasi doa yang hidup. Tanpa yakin, doa hanya bunyi di udara. Dengan yakin, doa menjadi magnet rahmat. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepadaku." Maka jangan pernah berprasangka kecil terhadap Allah. Percayalah, setiap penundaan bukan penolakan, melainkan pengaturan waktu yang lebih baik. Sahabat beriman, 7 getaran rezeki ini sejatinya adalah 7 keadaan hati. Saat hati sadar, menerima, berniat lurus, bersyukur, bergerak, menjaga lingkungan, dan yakin, maka ia sedang bergetar di frekuensi ilahi. Inilah jalan yang ditempuh para nabi, para wali, dan orang-orang saleh sebelum kita. Mereka tidak mencari rezeki dengan seragah, tapi menjemputnya dengan cinta. Mereka tahu bahwa rezeki sejati bukan di tangan, tapi di hati. Coba renungkan sejenak. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar angka di rekening, padahal yang perlu kita perbaiki adalah hubungan dengan sang pemberi rezeki. Rezeki bukan tentang berapa yang kita punya, tapi bagaimana hati kita mampu mensyukuri setiap pemberian. Jika hati lapang, maka bahkan sesuap nasi pun terasa nikmat. Jika hati sempit, seluruh dunia pun terasa kurang. Sahabat beriman, mari kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji dengan perintah mengorbankan putranya. Di balik ujian itu, tersimpan pesan bahwa siapa yang benar-benar menyerahkan segalanya kepada Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih mulia. Begitu pula dalam rezeki, semakin kita ikhlas dan berserah, semakin luas pintu yang Allah bukakan. Karena Allah Maha mengetahui kapan dan bagaimana kita siap menerima nikmat. Mungkin hari ini rezekimu belum datang seperti yang kamu harapkan. Tapi percayalah, Allah tidak pernah lalai. Bisa jadi, Dia sedang menyiapkan wadah hatimu agar sanggup menampung nikmat yang lebih besar. Maka, jangan berhenti bersyukur, jangan berhenti bergerak, dan jangan pernah berhenti percaya. Rezeki itu seperti air, sahabat beriman. Ia mengalir ke tempat yang paling rendah, ke hati yang rendah hati, bukan ke hati yang sombong. Maka, rendahkan hatimu di hadapan Allah. Niscaya, arus keberlimpahan itu akan datang
tanpa kau duga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah janji Allah, bukan dari seminar, bukan dari algoritma, bukan dari keberuntungan semata, tapi dari ketakwaan dan keyakinan yang teguh. Maka, tugas kita bukan mengejar rezeki, tapi menjadi pribadi yang pantas dijemput oleh rezeki. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebelum menutup video ini, mari kita tanamkan satu hal di hati, bahwa hukum semesta sejati bukan tentang energi manusia, melainkan tentang sunatullah, hukum Allah yang berjalan rapi tanpa henti. Semua yang terjadi adalah bagian dari rancangannya yang sempurna. Maka, tugas kita hanyalah menjaga getaran hati agar seirama dengan kehendaknya. Jika hari ini engkau lelah, istirahatlah dalam doa. Jika engkau kehilangan, gantilah dengan syukur. Jika engkau takut, peluklah takdirmu dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berdoa. Karena setiap doa yang keluar dari hati yang tulus pasti sampai pada langit. Dan ketika engkau sudah selaras dengan 7 getaran ilahi ini, kesadaran, penerimaan, niat yang lurus, syukur sejati, tindakan nyata, lingkungan baik, dan keyakinan mutlak, maka hidupmu akan berubah perlahan. Rezeki akan datang dari arah yang tak kau duga, bukan karena engkau mengejarnya, tapi karena engkau sudah menjadi magnet keberkahan itu sendiri. Sahabat beriman, jangan lupa sebarkan kebaikan ini. Tekan tombol like, tulis pengalamanmu di kolom komentar, dan subscribe agar kita terus berjalan bersama dalam cahaya ilmu dan iman. Insya Allah, di video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang rahasia ketenangan batin dan keberlimpahan sejati menurut Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah jadikan hidup kita penuh keberkahan, langkah kita ringan menuju kebaikan, dan hati kita lapang menerima segala ketentuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.